Apa sih yang melatar belakangi kemudian membuat barisan nom-noman Tuban? Awal yang izin saya. Iya. Awal yang melatar belakangnya adalah tentu keresahan. Keresahan sosial kita begitu. Jadi nom-noman Tuban ini sebenarnya bukan baru. Memang gaungnya ya baru-baru ini, tapi awal 2017 sudah ada. Awal 2017 sudah kita awal-awal membentuk itu kelompok ngopi. Waktu itu saya buat dulu awalnya fokus ngopi dulu, fokus ngopi, forum komunikasi seputar politik dan ideologi begitu dulu. Tapi kok terlalu intelek sehingga banyak orang-orang tidak segmennya begitu lah, segmennya kok kurang begitu dulu. Terlalu intelek. Iya, terlalu intelek katanya begitu. Banyak kritik. Oh gitu. Bahkan dari dosen itu juga kritik. Hanya kita buat BNN dulu itu, karena memang kita nggak berpikir BNN yang ini dulu, ya memang BNN begitu kok. Kebetulan barisan nom-noman begitu. Tuban, BNN Tuban. Sebenarnya ada di belakangnya itu ada barisan nom-noman Tuban, CJ Wadah Ora Pecah gitu. Oh, tagline-nya itu ya. Iya, tagline-nya CJ Wadah Ora Pecah itu baru belakangnya. Belakangnya setelah 2018 waktu momen polarisasi antara kampret dan cebong waktu itu. Ya, filosofinya CJ Wadah Ora Pecah, walaupun kita berbeda-beda, menu makan kita beda, menu ngopi kita berbeda, bahkan agama pun kita berbeda, tentu jangan sampai kita pecah. Itu spiritnya di sana awalnya. Kenapa begitu momen politik kok vakum? Karena fulusnya kan di situ. Vakum itu loh. Justru di situ sebenarnya. Nggak menangkap peluang berarti. Iya. Udah nggak resah kan. Nah itu visi kita. Fitur yang dibangun adalah solution oriented, dan di Tuban ini perlu itu gitu loh. Karena kita sudah punya kekuatan. Saya asli memang bukan orang Tuban, tapi ketika saya datang ke Tuban itu, saya tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Bayangkan, luar biasa. tata kota saja luar biasa di sini. Kalau saya bukan ahli sejarah ya, tapi kita jangan sampai melupakan sejarah. Jadi kenapa bisa alun-alun ada di sini, terus di sebelahnya ada masjid, sebelahnya lagi ada kelenteng. Itu dari aspek itu saja sudah kekuatan bahwa toleransi di Tuban ini jangan disepelekan gitu loh. Hidup Tuban. Saya tantang orang timur, orang barat, selatan, utara untuk datang ke Tuban, belajar toleransi di Tuban. Itu orang barat itu. Itu orang barat. Iya. Gitu. Jadi kekuatan besar dari toleransi. Makanya CJ Wadah Ora Pecah. Dan Tuban ini, orang-orang Tuban ini gampang pelupa. Hebat ini. Pelupanya di sana ketika kita kemarin ya ada pileg gitu ya. Kalau di luar sana itu teman-teman sampai ke kakek nenek itu, cucu-cucunya sampai diwarisi konflik gitu. Tapi Tuban tak ada kan? Setelah pileg selesai. Oh, makanya ada salah satu calon yang melupakan Anda ya. Tadi kan cerita tadi. Ini diedit tadi. Aduh, salah yang melupakan ini bukan melupakan. Ya biasanya kan melihat status. Iya. Bukan melihat status. Jelas. Ini kan apa istilahnya, domainnya adalah kepolisian ada, terus BNN yang beneran itu kan ada. Terus kalau Anda ikut-ikutan di situ apa nggak ngerusuin nanti? Ya, masuk ini. Kan sudah ada jelas gitu. Ini mereka nggak bekerja. Mas Pipit ini satu dari 600 orang yang ngomong begitu ke saya. Bahwa buat Tadi katanya 200. Iya, buat apa Anda ikut-ikutan? Iya kan. Justru kadang-kadang adalah oknum yang bermain di situ. Mereka justru kelihatannya anti narkoba, padahal mereka juga pemain, make kan ada banyak. Betul. Banyak yang ditangkap digerebek gitu. Kayak di mana Bandung apa mana kemarin yang petugas perempuan itu. Nah ini justru yang justru sebenarnya yang harus melakukan pencegahan, dia malah ikut-ikutan. Gimana ini? Bukan di pemuda dong masalahnya. Iya. Nah, saya tanya ini ya. Iya, ya kita diskusi maksudnya. Ya. Baiklah. Ini yang memang dilema kita. Kita masuk ke ruang-ruang itu sangat sensitif sebenarnya gitu ya. Walaupun kita nggak bisa menutup mata. Kalau kita buka data ya tahun 2018 itu ada statement dari Mabes Polri, mohon maaf nanti dikoreksi Pak Polisi ya. Itu mengatakan bahwa sekitar 90% itu pengendali narkoba itu di dalam lapas begitu kan. Di dalam lapas gitu. Jadi
Jadi artinya itu yang mengapa saya bisa mempertanggungjawabkan omongan saya bahwa lapas bukan solusi akhirnya. Ya. Jadi apalagi sekarang di undang-undang terbaru bahwa pemakai itu nggak ditahan. Ditahan, direhab begitu. Makanya tuntutan awal pertama 2016 2017 sebelum ada BNNK yang beneran ini, bukan BNN ini, itu kita minta pusat rehabilitasi di Tuban itu. Karena memang parah. Tuban ini memang aksesnya strategis antara Jawa Tengah Jawa Timur. Memang strategis sekali. Terus kemudian hubungan BNN ini dengan pemangku kebijakan wilayah, misalnya katakanlah dengan dalam hal ini misalnya Pemkab, ini hubungannya seperti apa sih? Karena panjenengan punya punya konsep, punya ide-ide, punya program yang sedemikian rupa bagusnya gitu. Gimana nih dengan Pemkab? Apakah ada sinergisitas gitu? Tentu kita memposisikan diri, kita kan termasuk gerakan civil society gitu ya, memposisikan diri sebagai mitra kritis, Mas. Mitra kritis. Kita bermitra ketika memang kita mitra kritis itu maksudnya mitra kritis, waktu-waktu kita mengkritisi, kita menjadi mitra yang baik, kita mendukung semua kebijakan-kebijakan politik kata ya. Nah, kalau maksud saya begini, mitra kritis itu kan lemah sebenarnya. Kritis itu kan artinya lemah. Berarti kan mitra yang lemah. Baru iya, kritis bukan kritik loh, beda loh. Kritik beda dengan kritis. Ya mitra kritis. Kalau kritis lemah agak tegas. Beberapa kali diundang oleh Karang Taruna, walaupun kelasnya baru desa gitu, sering Mas, sering. Itu yang saya tekankan kadang, karena memang di desa itu mesti ada Karang Taruna, ada Podarwis begitu ya. Dan tugasnya mencari, menemukan, mencari, bahkan mengelola dengan baik potensi alam apa di situ itu yang bisa dijadikan diekspor menjadi wisata katakanlah. Saya sering begitu. Nah, yang diperkuat mental tadi itu, mental bahwa kecintaan terhadap daerahmu begitu ya. Bahwa orientasi Karang Taruna saja kalau kita baca, walaupun saya bukan anggota Karang Taruna begitu ya, bukan. Karang Taruna saja di dalam visi misinya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dan ini nyambung dengan undang-undang desa tadi bahwa meningkatkan pariwisata salah satunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini harus include. Lah, masalahnya sekarang yang menjadi persoalan itu banyak anak-anak muda ini masih terlena terhadap dunia-dunia luar tadi. Berpikir begini, mereka kalau di BNN selalu menekankan bahwa bergerak lokal, berpikir global. Kita balik Mas, kita berpikir global, bergerak lokal. Kita harus menambah wawasan sedalam-dalamnya, tapi juga harus gerakannya nggak usah mengubah dunia, mengubah desa itu loh. Baik.